Dana pensiun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat hadir dalam acara sosialisasi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkanlah saya Ivori Ramadanti yang akan memandu acara hari ini. Saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, penyampaian kata sambutan oleh Bapak Ananda Ermoy selaku Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Bali. Keempat, penyampaian keynote speech oleh Bapak Joni Eri selaku Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun. Kelima, pembukaan sosialisasi. Keenam, foto bersama. Ketujuh, pengantar oleh moderator. Kedelapan, pemaparan materi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 27 tahun 2023 yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Agenda terakhir adalah penutupan oleh Ibu Dinar Sukmasari selaku Direktur Pengaturan Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun. Yang terhormat Bapak Joni Eri selaku Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun. Yang kami hormati Bapak Ananda Ermoy selaku Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Bali. Ibu Dinar Sukmasari selaku Direktur Pengaturan Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun. Bapak Asep Suwondo selaku Direktur Pengembangan Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun. Bapak Arman Syah selaku Deputi Direktur Pengawasan Dana Pensiun. Bapak Didi Handoko selaku Analis Eksekutif Direktorat Pengaturan Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun. Bapak Muhammad Ansori selaku Analis Eksekutif Direktorat Pengaturan Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun. Yang kami hormati Bapak Ali Farmadi selaku Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, perwakilan dari Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, perwakilan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, perwakilan dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan, perwakilan dari Dana Pensiun Syariah, serta yang kami hormati Bapak dan Ibu pejabat di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada acara sosialisasi hari ini. Sebelum kita memulai acara pagi hari ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sedikit pantun Bapak Ibu. Saya mohon bantuannya untuk dibalas dengan kata cakep mungkin Bapak Ibu. Oke, udah latihannya, makasih ya Bapak Ibu. Si Ajeng makan sate langwan ikan. Makannya bareng si Anggia. Rahajeng semeng kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang berbahagia. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Berdiri.
Bapak dan Ibu dimohon untuk tetap berdiri karena agenda selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Bapak I Gusti Bagus Edi Saputra. Kami mengundang dengan hormat Bapak I Gusti Bagus Edi Saputra untuk dapat mengambil posisi di depan untuk pembacaan doa. Doa akan kami bawakan secara agama Hindu bagi Bapak Ibu yang beragama lain. Dipersilakan menyesuaikan dengan keyakinan dan agama masing-masing. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidha. Om Aditya Sia Param Jyotir Rakta Teja Namastute Sweta Pangkaja Madhyastu Bhaskarya Namastute. Om Yang Widi Tuhan yang Maha Agung. Puji Angayu Bagia kami haturkan atas wara nugrahamu. Sehingga hari ini kami diberikan kesempatan berkumpul bersama dalam doa guna mengagungkan kemahakuasaan-Mu di acara sosialisasi peraturan OJK tentang penyelenggaraan usaha dana pensiun. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Pengampun, hamba menyadari bahwa hamba penuh dengan kekurangan dan papa. Hanya kepadamulah kami bersujud, seraya memohon pengampunan atas segala kesalahan kami, keluarga kami, serta para pemimpin kami. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk dapat belajar dari kesalahan di masa lalu. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, jadikanlah kami insan yang selalu bersyukur atas segala anugerah yang Engkau limpahkan. Tuntunlah kami agar acara ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi tugas serta tanggung jawab kami dalam meningkatkan pemahaman ketentuan terkait dana pensiun. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Pemurah, tiada sesuatu yang bisa kami persembahkan, hanya puja dan puji. Semoga Yang Widi senantiasa menganugerahkan doa dan permohonan kami. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Santi Santi Santi. Om. Doa selesai. Terima kasih Bapak I Gusti Bagus Edi Saputra. Kepada para hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Ananda Ermoy selaku Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Bali. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Ananda Ermoy untuk dapat mengambil posisi di depan dan menyampaikan sambutannya. Pada Bapak Ananda Ermoy dengan hormat kami persilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, Bapak Joni Eri yang hadir secara online. Alam Pak Bapak, Ananda, apa kabar? baik. Pak Wah, Joni kenapa nggak hadir di sini, Pak? tadinya mau hadir, bahkan Pak Ogi mau hadir, Pak. Cuman ada RDK hari ini. Oke, baik Bapak. Tadinya Pak Ogi mau berkenan itu. Cuman saya tawarin kemarin mau banget dia. Cuman ada RDK ya udah nggak jadi. Oke, baik Pak Joni. Eh, yang saya hormati Ibu Dinar Sukmawati, ya, yang hadir secara online selaku Direktur Perasuransian dan Dana Pensiun. Yang saya hormati Direktur Pengembangan Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun, Bapak Asep Suwondo yang hadir secara offline bersama-sama dengan kita di sini. Yang saya hormati Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, Bapak Ali Farmadi. Ketua Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Bapak Tondi Suradireja, mungkin hadir? Tidak hadir ya?
online ya. Oh, yang hadir secara online eh, para narasumber dari bidang pengaturan dana pensiun OJK, mungkin Bapak-bapak Pak Armansyah ya, dan juga eh, bapak-bapak yang lain dari Departemen Pengaturan dan Pengawasan ya, Dana Pensiun OJK, dan seluruh peserta sosialisasi POJK nomor 27 tahun 2023 yang hadir secara offline maupun online. Mungkin masih ada lagi yang online, saya tidak tahu, tetapi saya menyapa semuanya. Mudah-mudahan kita semua pagi hari ini dalam kondisi sehat, ya, sehat ya jasmani maupun rohani tentunya ya. Saya ingin menyampaikan bahwa hari ini Ibu Kepala OJK Provinsi Bali tidak dapat hadir bersama-sama dengan kita, Ibu Kristrianti Puji Rahayu, karena beliau hari ini sedang dinas ke Jakarta, sehingga saya mewakili beliau. Pertama-tama tentu kita menaikkan syukur dan terima kasih pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini acara yang sangat penting ini, ya, sosialisasi tentang POJK nomor 27 ini dapat diselenggarakan di tempat ini, ya, di kantor OJK Provinsi Bali. Dan kami juga berterima kasih kepada Pak Joni Eri dan juga rekan-rekan dari pengaturan perasuransian dana pensiun yang memilih Bali sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan yang penting ini, sehingga rekan-rekan dari dana pensiun, baik dari asosiasi maupun dari kantor ya, dana pensiun yang bisa hadir, mungkin dari luar Bali banyak ya, barangkali ya. Ya, tidak semua kan dari Bali kan, karena di Bali hanya dana pensiun cuma satu. Nah, jadi kalau hadir sedemikian banyak, berarti ini banyak dari luar Bali, kan gitu ya. Jadi terima kasih atas lokasi yang dipilih ya, Bali, karena tentu dengan kehadiran Ibu Bapak sekalian dari luar Bali ke Bali akan meningkatkan UMKM Bali, perekonomian Bali, karena pasti belanja-belanja kan nanti ya. Jadi tidak mungkin datang kopernya hanya 20 kilo, pasti pulang kopernya lebih dari 20 kilo ya, karena belanja ya. Sehingga itu pun akan mempengaruhi perekonomian Bali yang saat ini sudah mulai bertumbuh. Jadi kalau Ibu Bapak tahu bahwa di tahun selama pandemi ya, tahun 2020, begitu eh, Bali ini seperti kota mati. Nah, itu kalau kita mau sampaikan ya, bahwa saya kebetulan waktu saya ke sini Juli 2020, yang namanya Kuta Legian Nusa Dua itu tidak ada tanda-tanda kehidupan lah. Nah, benar-benar sepi. Tapi kalau Bapak Ibu lihat hari ini yang sudah begitu ramai dengan kemacetan yang luar biasa, dan juga untuk pemesanan hotel pun agak kesulitan ya, karena begitu banyaknya ya wisatawan baik mancanegara maupun dari Nusantara yang sudah berkunjung ke Bali, sehingga ekonomi Bali sudah bertumbuh di triwulan ketiga ini di 5,35%, sehingga yang dulunya dia kontraksi sampai 12%, saat ini sudah bertumbuh di 5,35%, di atas rata-rata nasional yang 4,94% ya. Jadi luar biasa pemulihan ekonomi di Bali ini ya. Mungkin karena sektor pariwisata lah yang paling menjadi tulang punggung ya, sehingga begitu pariwisatanya pulih, orang-orang sudah mulai masuk ke Bali, maka ekonominya juga cepat bergerak ya. Karena transportasinya berkembang, hotel-hotelnya berkembang, makan minumnya juga berkembang, restorannya juga mulai banyak yang datang, jadi semuanya hidup. Nah, oleh karena eh, itu juga mempengaruhi lembaga jasa keuangan di Bali. Jadi semuanya bertumbuh, industri jasa keuangan baik
perbankan maupun di luar perbankan. Pasar modal ya bertumbuh, IKNB fintech bertumbuh, ya pembiayaan bertumbuh, semuanya itu bertumbuh. Dan juga dengan kebijakan OJK ya, dengan melakukan restrukturisasi dengan POJK nomor 11, 48, sehingga selama 2 tahun ya, setiap pemberian kredit ya atau pembiayaan kepada sektor yang terdampak ya COVID, maka itu diberikan kelonggaran ya untuk tetap lancar ya, dan juga pemerintah turun tangan dengan memberikan subsidi ya untuk UMKM dan lain-lain, sehingga akhirnya saat ini ekonomi Bali sudah mulai bertumbuh dan juga pertumbuhan dari kredit ya, bertumbuh, bahkan kalau dana pihak ketiga itu luar biasa ya, pertumbuhan dana pihak ketiga di Bali jauh melebihi kredit ya. Kalau dana pihak ketiga di Bali ini tumbuhnya sampai 20,07%. Nah, sementara kalau kredit hanya 6,14% year on year. Jadi luar biasa, orang masih percaya rupanya terhadap lembaga jasa keuangan ya, industri jasa keuangan di Bali. Jadi masyarakat masih mempercayai, sehingga dana pihak ketiga itu bertumbuh luar biasa. Tetapi untuk menyalurkan atau untuk membiayai usaha-usaha di Bali, rupanya belum terlalu gencar ya, belum terlalu masif. Oleh karena itu, loan to deposit ratio kalau kita melihat juga masih di sekitar 60-an persen ya. Jadi penyalurannya masih cukup berhati-hati kalau kami melihat umumnya di Bali. Ya, para perbankan ya, mereka cukup hati-hati karena mungkin dampak dari 3 tahun pandemi ini rupanya juga cukup mempengaruhi pemulihan dari usaha-usaha para debitur ya, para masyarakat, pengusaha maupun investor yang akan berusaha mengembangkan usahanya di Bali. Oleh karena itu memang masih memerlukan waktu. Tetapi untuk lembaga kepercayaan di Bali masih tetap tinggi. Ya, dilihat juga ya dari NPL juga di Bali, ya, penyaluran kredit juga masih bagus ya. NPL-nya juga masih cukup rendah, masih terjaga di 3,12% ya. Jadi semuanya itu masih cukup bagus ya. Likuiditas juga di Bali, lembaga jasa keuangan di Bali juga masih bagus. Semuanya masih berjalan dengan bagus, bahkan dari dana pihak ketiga ya, kalau kita bedah itu malah yang paling besar itu dalam bentuk tabungan, ya. Tabungan dan giro. Jadi orang-orang mulai menempatkan dananya itu dalam bentuk tabungan, artinya bahwa dana yang disimpan itu untuk bertransaksi, ya. Jadi bukan dalam rangka untuk investasi, untuk bertransaksi. Artinya bahwa pemulihan ekonomi di Bali menjanjikan, ya, untuk orang sudah mulai berinvestasi, ya. Nah, begitu pula di pasar modal itu juga bertumbuh dengan cukup baik ya, dan juga fintech dan lain-lain. Ya, jadi kita optimis ya bahwa tahun ini dan ke depan Bali akan semakin baik. Ya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, pagi ini kita akan melakukan sosialisasi tentang penerbitan POJK nomor 27 ya, tentang penyelenggaraan dana pensiun. Ini dalam rangka untuk memperkuat dan mengembangkan industri dana pensiun di Indonesia. Jadi ini POJK ini sangat penting ya untuk kita pahami bersama ya. Ini ada narasumber yang memang yang mengaturnya. Jadi pertanyaan apapun pasti akan bisa dijawab kan oleh bapak-bapak ibu narasumber yang bersama-sama dengan kita di tempat ini. Mungkin sekian ya sambutan saya untuk
pagi yang cerah ini ya. Dan jangan lupa ya, jangan sampai kita menghabiskan waktu di ruangan ini ya. Tolong menikmati sunset ya. Ya sunset ya, bisa di Tanah Lot, bisa itu cakep ya, atau di wilayah-wilayah Kuta, Nusa Dua maupun Legian ya, itu dari mancanegara pada berkunjung ke sini untuk menikmati sunset. Jadi sangat disayangkan kalau kita sendiri tidak menikmatinya. Jadi saya kira setelah dari sini ya mohon untuk ibu bapak jangan melupakan healing lah, healing ya, di Bali ini untuk healing gitu. Beda dengan kami-kami ini untuk bekerja. Ya, jadi kalau bapak-bapak untuk healing ya di Bali. Kalau kalau kami-kami ini begitu pesawat landing di Ngurah Rai, wah ini sudah agendanya banyak. Apa yang harus dikerjakan? Beda dengan penumpang pesawat yang lain. Begitu landing, waduh ini mau kemana nih kan gitu ya. Pengen mengunjungi apa tempat-tempat wisatawan. Beda dengan kami-kami yang bekerja di Bali. Itu sangat berbeda sekali, Pak. Mungkin untuk mengakhirinya saya tidak mau kalah dengan Ibu MC ya, Mbak MC tadi untuk menyampaikan pantun ya. Tapi eh, mohon untuk disambut juga ya dengan gegap gempita ya. Ini bukan sekedar Siap, Pak. gegap gempita loh ini Iya. bahasanya ini. Jadi bersemangat loh ya, bersemangat. Cakep gitu ya, Baik, Pak. Mohon bantuannya Bapak Ibu, cakepnya. cakep ya. Siap, Kapal berlayar nun jauh di samudra membawa kelasi. Cakep. cakep, Berhenti di ujung benua sejenak ditambat. Cakep. 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 Selamat datang dan selamat mengikuti sosialisasi. Semoga dana pensiun memberi banyak manfaat. Bapak, terima Cakep. kasih Bapak. Ini sekedar pemberitahuan bahwa pantun ini diciptakan oleh teman saya nih, Vivil nih. Ini yang ada di sini nih. Terima kasih Mbak Vivil. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Santi Waalaikumsalam. Om, Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih banyak Bapak Ananda Ermoy. Dengan hormat kami persilakan untuk duduk kembali Bapak. Bapak dan Ibu peserta sosialisasi, acara akan dilanjutkan dengan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Joni Eri selaku Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun. Untuk itu, kami mengundang dengan hormat Bapak Joni Eri untuk menyampaikan keynote speech. Kepada Bapak, kami persilahkan. Makasih Mbak Ivo eh, untuk introduction-nya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan semoga semua kita pagi ini diberikan kesehatan dan tentunya semangat. Tadi Pak Ananda Moy sudah memulai dengan cantik sekali ya, yang menggugah semangat kita. Yang kami hormati tentunya Pak Ananda Moy selaku Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Bali ya. Kemudian Pak Ali Farmadi, Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Pak Tondi Suradireja juga Ketua Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang mungkin hadir secara online. Bapak Ibu dari pengurus dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan, serta hadirin yang menghadiri sosialisasi ini. Dan tentu juga teman-teman kami ya, Pak Budinar sebagai Direktur Pengaturan, Pak Asep Suwondo sebagai Direktur Pengembangan, juga ada Pak Didi Handoko, Pak Ansori, juga Pak Armansyah. Terima kasih para narasumber yang sudah berkenan hadir. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir karena ada RDK dari kemarin itu sampai malam, sampai jam 10, nyambung lagi pagi ini. Tadinya pengen ikut. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, semangat pagi. Terima kasih sudah berkenan menghadiri sosialisasi ini. Tadi Pak Moy, Pak Ananda sudah membuka dengan cantik sekali ya. Tapi
saya terkesan tadi dengan data-data yang disampaikan Pak Ananda Moy tadi. Ternyata di Bali itu perekonomian itu tetap menyala-nyala, dia bling-bling kira-kira gitu ya. Tadi yang disampaikan Pak Moy tadi, dana pihak ketiga itu tumbuh 20% itu luar biasa itu. Kemudian kredit juga tumbuh lebih dari 10% itu luar biasa menurut kami ya. Kemudian memang LDR-nya, nah ini loan to deposit rasionya masih 60%. Nah ini memang uh, uh, perlu perlu penyaluran yang lebih intensif lagi. Tapi anyway itu keren banget. Bali memang keren. Nah, dalam konteks sosialisasi pagi ini, saya sedikit menyambung lah sama yang disampaikan Pak Ananda tadi, Bapak Ibu yang hadir. Tadi Pak Ananda bilang kenapa Bali kita pilih karena memang Bali keren, kira-kira gitu. Tapi alasan berikutnya memang sosialisasi ini kita bagi-bagi Pak Ananda, Bapak Ibu sekalian. Ada yang di daerah timur, ada di daerah barat, kira-kira gitu. Nah, Bali memang salah satu tempat yang disampaikan Pak Moy tadi. Di sini di samping kita bekerja juga tempat healing, kira-kira gitu. Nah, tapi dalam konteks pagi ini, Bapak Ibu sekalian, ini pengurus dana pensiun yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Jadi kalau boleh saya sedikit me 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 menyampaikan sebelum nanti detailnya disampaikan oleh teman-teman. Jadi POJK 27 ini yang kita sosialisasikan mengenai penyelenggaraan usaha dana pensiun ini itu gabungan dari 3 POJK. Nah, nanti teman-teman menyampaikan detailnya. Kenapa DAPEN ini menjadi sesuatu yang metes? Banyak yang bisa kita diskusikan. Kalau Bapak Ibu Bapak-bapak, teman-teman melihat beberapa atau membaca berita di beberapa media kita, itu memang Pak Menek BUMN menyoroti beberapa BUMN, DAPEN BUMN, kira-kira gitu. Tapi kita paham itu, kemudian bukan hanya DAPEN BUMN, juga DAPEN selain BUMN, DAPEN di perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh perusahaan-perusahaan swasta, DPLK maupun DPPK. Kami sudah baca data itu, kami paham what's going on sebenarnya. Nah, dalam rangka shooting that problem, kira-kira gitu, tapi juga dalam rangka mengadres isu-isu yang ada di dalam Undang-Undang P2SK. Ini nanti teman-teman menyampaikan pokok-pokoknya substansi di dalam POJK ini apa. Jadi memang menurut saya Undang-Undang P2SK itu keren banget. Penguatan dan pengembangan sektor jasa keuangan itu keren banget Pak, Bapak Ibu. Karena memang kami itu Pak Ananda dan Bapak Ibu sekalian, memang sejak Undang-Undang P2SK diundangkan itu kita berjibaku untuk membuat aturan turunan dari Undang-Undang P2SK. Nah, salah satunya mengenai dana pensiun ini. Jadi memang ada pengetatan, tapi ada juga penguatan. Jadi pengembangan dan penguatan itu berjalan simultan, at the same time, kira-kira gitu Bapak Ibu. Nah ini memang para policy maker, katakanlah legislator kita, kemudian eksekutif di pemerintahan sudah melihat bahwa dana pensiun itu di mana-mana itu menjadi backbone dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau mungkin
Saya cerita sedikit Pak, kalau di Amerika misalnya ya, atau di Australia gitu ya, begitu juga di Belanda, itu saya ngomong itu karena saya sekolah di sana, jadi saya ingat. Itu kalau dana pensiun itu menarik, withdraw their money from the capital market, itu pasar modal bisa goyang itu. Karena banyaknya duit terakumulasi yang mereka investasikan di pasar modal. Nah, saking deepnya, saking banyaknya duit itu makanya dana pensiun itu disebutkan institutional investors gitu ya Pak ya, sama dengan perusahaan asuransi. Itu duitnya gila, triliunan US dollars yang digelontorkan di pasar modal. Kalau di withdraw itu bisa goyang. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Nah, kenapa uang itu begitu banyak, begitu dalam akumulasinya. Salah satunya itulah yang diadres di dalam POJK ini. Retention berapa lama uang para pensiuner, para pekerja itu harus di-retain berapa lama. Berapa lama dia tidak boleh diambil. Nah, ini nanti teman-teman me, me, menyampaikannya dengan baik secara detail. Kenapa itu matters? Karena memang kenapa dana pensiun kita itu dananya akumulasinya belum begitu banyak. Karena memang kita paham bahwa uh, dana yang terakumulasi itu tidak mengendap lama, kira-kira gitu. Itu yang kita coba shooting that isu ya. Kemudian juga isu isu yang lainnya mungkin Bapak Ibu sudah mafhum bahwa satu DPPK misalnya sekarang nggak boleh lagi menyelenggarakan dua program misalnya. Itu nanti juga disampaikan oleh teman-teman. Kemudian berapa sih umur pensiun? Nah, itu yang disampaikan juga oleh di Undang-Undang P2SK. Ini yang kami coba coba masukkan ke dalam POJK ini sebagai turunan dari Undang-Undang P2SK tadi. Kemudian ada juga nih hal yang baru nih, Bapak Ibu, manajer investasi itu nanti bisa menyelenggarakan menjadi penyelenggara DAPEN. Nah, ini sesuatu yang menurut kami breakthrough ya. Kenapa breakthrough? Karena ekosistem industri jasa keuangan seperti yang disampaikan Pak Ananda Boy tadi, bahwa PM itu tumbuh, fintech tumbuh, UMKM tumbuh. Nah, ini ekosistemnya yang harus dibangun. Nah, ini salah satu ekosistem dalam industri keuangan itu adalah dana pensiun yang kuat. Karena dana pensiun yang kuat akan bisa menginjek, memboosting ekonomi dengan dana yang terakumulasi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu secara broad picture ya, kenapa kita bertemu hari ini untuk sosialisasi biar Bapak Ibu punya pemahaman yang sama dengan kita mengenai why, mengapa POJK 27 ini kita undangkan. Sebenarnya aturannya sebelumnya sudah ada. Jadi dalam rangka penguatan dan pengembangan. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita support bareng-bareng nanti program penguatan dan pengembangan yang kita canangkan ini. Lalu mungkin terakhir saya sampaikan juga Bapak Ibu, biar kita punya vision yang sama mengenai dana pensiun ini. Kami juga insya Allah tahun 2024 sekitar kuartal ketiga nanti itu akan meluncing roadmap dana pensiun. Nah, ini biar Bapak Ibu menjadi lebih semangat. We gonna have
good roadmap kira-kira gitu, good peta jalan yang akan membimbing kita Dapen ini mau kemana sih perginya. Nah ini insya Allah tahun 2024 kita launching roadmap mengenai dana pensiun ini, sehingga di situ kita akan touching seluruh ekosistem yang ada, baik itu asuransi wajib, asuransi sukarela, dan juga nanti bagaimana kita mensinergikannya dengan dana pensiun wajib dari pemerintah seperti ASN. Nah ini akan kita lihat nanti lebih clear step-step di tahun 2024 nanti kemana arah dana pensiun kita akan berlabuh kira-kira gitu ya. Itu 2024 sampai 2028 untuk roadmap dana pensiun itu. Jadi mudah-mudahan itu sedikit stimulus membuat Bapak Ibu bisa mengembangkan dana pensiun ini lebih baik lagi ke depannya, sehingga persoalan-persoalan seperti yang saya sampaikan tadi, concern menek BUMN, kemudian juga kami sebagai regulator, kami memantengin data ya, kami paham berapa sih dana pensiun yang katakanlah quote and quote masih belum cukup dananya. Nah, itu kami sangat paham itu. Nah, itulah POJK 27 ini semoga salah satu hal yang akan membuat dana pensiun menjadi lebih baik lagi dari sisi governance, dari sisi SDM-nya, kemudian juga dari sisi programnya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu pengantar dari saya. Sekali lagi Pak Ananda Moy dan teman-teman, ada Bu Putu juga tadi saya lihat, Bapak Ibu sekalian yang hadir, Bu Dinar dan tim juga ya, ada Pak Asep Suwondo dan teman-teman semua. Terima kasih sudah menyelenggarakan sosialisasi ini dengan baik dan bagus banget tadi itu. Saya suka banget itu Pak Moy dan teman-teman pakai apa namanya tuh Pak Moy? Topinya itu apa namanya itu? Thank you banget itu. Pak namanya udeng. Udeng ya, wah itu keren banget tuh, saya suka banget itu. Nyesel juga saya tuh nggak bisa ikut ke Bali. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti sosialisasi ini. Saya kembalikan ke Mbak Ivo. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Joni Eri atas penyampaian keynote speech-nya. Bapak Ibu yang berbahagia, sesaat lagi kita akan membuka kegiatan sosialisasi hari ini. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Ananda Ermoy, selaku Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Bali, Bapak Asep Suwondo, selaku Direktur Pengembangan Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun, Bapak Armansyah, selaku Deputi Direktur Pengawasan Dana Pensiun 1, Bapak Didi Handoko, selaku Analis Eksekutif Direktorat Pengaturan Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun. Dengan hormat kami undang Bapak-Bapak untuk dapat mengambil posisi di depan pada tempat yang telah disediakan. Untuk Bapak Ananda, mohon Bapak untuk berdiri di arah sini Bapak. Dan Bapak Asep dan Pak Didi serta Pak Armansyah, silakan berdiri di sisi kanan. Bapak dan Ibu peserta sosialisasi, dengan ini kita resmikan pembukaan sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan usaha dana pensiun.
Silakan Bapak untuk foto bersama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas antusiasnya untuk menghadiri acara sosialisasi hari ini. Sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Jonieri pada saat keynote tadi, bahwa POJK 27 2023 ini akan menggantikan 3 pengaturan yang sudah ada sebelumnya. Untuk menghemat waktu, baiklah kita langsung saja memasuki sesi pemaparan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Untuk sesi pemaparan akan disampaikan oleh Bapak Didi Handoko selaku analis eksekutif pengaturan perasuransian penjaminan dan dana pensiun. Kepada Bapak Didi Handoko, saya persilahkan Pak untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, saya izin menyampaikan supaya efektif waktunya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, peserta sosialisasi POJK 27 tahun 2023, tadi seperti halnya sudah disampaikan, latar belakang untuk penyusunannya memang ada amanat dari Undang-Undang P2SK, kemudian juga ada updating mengenai beberapa peraturan ataupun ketentuan yang memang relevan dan perlu dilakukan penyesuaian sehingga dengan adanya POJK ini yang memang sangat diperlukan oleh industri dalam konteks pengembangan maupun penguatan untuk sektor dana pensiun. Next, berikutnya. Ini ada beberapa pasal yang memang secara substansi Bapak dan Ibu di Undang-Undang P2SK adalah pasal-pasal yang merujuk perlu dilakukan tindak lanjut dalam bentuk ketentuan peraturan pelaksanaan. Tentunya dalam bentuk POJK. Ini dari pasal 138 sampai dengan pasal 190 kita coba petakan. Ini ada di bab 12 untuk klaster dana pensiun. Mungkin tidak saya bacakan satu persatu, nanti Bapak dan Ibu bisa cek kembali untuk rujukan pasal-pasal yang akan menjadi tindak lanjut dari POJK ini. Berikutnya, Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan dan ini sekedar untuk sebagai untuk diketahui ya untuk Bapak dan Ibu, tentunya industri akan bertanya-tanya seperti apa tindak lanjut dari Undang-Undang P2SK karena secara pemetaan ada 35 amanat, kemudian kita coba kelompokkan supaya efektif karena untuk tindak lanjut dari peraturan pelaksanaan dalam bentuk POJK ini diberi waktu 2 tahun. Sehingga kita petakan untuk amanat ini menjadi ada 10 POJK. Jadi untuk pagi hari ini adalah nomor 7, 8, dan 9. 7 itu terkait dengan pendanaan dana pensiun, kemudian 8 itu terkait investasi, dan 9 terkait dengan iuran manfaat untuk dan manfaat lain. Jadi POJK penyelenggaraan dana pensiun ini lebih, kalau Bapak dan Ibu lebih mudahnya adalah, itu adalah bisnis proses dari dana pensiun.
Artinya dari sisi iuran, manfaat dan manfaat lain, kemudian pendanaan dan investasi. Kemudian nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu adalah proses perizinan maupun kelembagaan dari dana pensiun itu sendiri. Sehingga untuk 1 sampai dengan 6 akan kita tindak lanjuti di dalam proses penyusunan ataupun masuk proleg di tahun 2024. Ini akan segera kami selesaikan juga, dan ini nanti kami juga perlu masukan kembali dari Bapak dan Ibu, baik dari asosiasi maupun para pelaku industri. Kemudian nomor 10 itu terkait dengan laporan berkala dana pensiun yang memang kita buatkan secara terpisah, ada satu POJK tersendiri. Jadi harapan kami dari pemetaan ini di tahun 2024 akhir itu sudah selesai, dan ini kita sudah bisa menjalankan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang P2SK. Berikutnya. Bapak dan Ibu, ini step by step kami akan sampaikan, ada 12 step. Sebenarnya secara pasal Pak memang cukup challenges Bapak dan Ibu, ada 181 pasal. Sehingga kami coba kelompokkan beberapa ketentuan dari struktur babnya yang memang nanti Bapak dan Ibu juga bisa lihat di dalam pengaturan di POJK ini. Dari bab 1 sampai dengan bab 12. Kita mulai dari bab 1 berikutnya. Ini menyangkut ketentuan umum, bisa next berikutnya langsung. Ini Bapak dan Ibu menyangkut ketentuan umum, ini terkait dengan penyesuaian definisi. Jadi Bapak dan Ibu, kami tidak menyajikan keseluruhan, tetapi kita hanya menyampaikan bahwa poin-poin apa saja yang menjadi kritikal dan berubah. Jadi kami berpersepsi bahwa Bapak dan Ibu selaku existing dana pensiun sudah memahami dari peraturan POJK sebelumnya yang memang sudah ada, dan kami dengan amanat Undang-Undang P2SK akan menyesuaikan beberapa hal pengaturan yang cukup kritikal, dan ini ada penyesuaian dari sisi definisi. Jadi ada beberapa definisi yang memang tidak berubah, tapi ada beberapa definisi yang berubah dan memang ini memiliki makna tersendiri dan akan berdampak kepada implikasi di dalam pengaturan terkait dengan iuran, manfaat lain, kemudian terkait dengan investasi dan pendanaan. Yang pertama adalah definisi dari program pensiun. Ini kami menyesuaikan dengan Undang-Undang P2SK, di mana program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta. Dan ini clue-nya adalah di sini manfaat pensiun, di mana manfaat pensiun ada perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Undang-Undang 11 tahun 92 tentang dana pensiun, di mana manfaat pensiun adalah manfaat yang diterima oleh peserta baik secara berkala ataupun sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan yang pertama adalah usia pensiun. Kemudian yang kedua adalah masa kerja dan atau masa iur. Ini nanti akan ada beberapa implikasinya terhadap pengaturan bagaimana membedakan antara manfaat pensiun dengan manfaat lain. Yang mana juga sudah ada di ketentuan di P2SK, ada beberapa aturan-aturan yang memang disampaikan di dalam pengaturan di di Undang-Undang P2SK. Kemudian ini yang menjadi hal yang cukup krusial ya Bapak dan Ibu, yang selama ini tidak ada di dalam Undang-Undang Dana Pensiun mengenai ketentuan mengenai usia pensiun normal. Jadi selama ini kembali lagi kalau rezim Undang-Undang 1192 bahwa ini tidak ada aturan berapa usia pensiun normal, tetapi itu diselaraskan dengan pengaturan di ketenagakerjaan. Namun dengan rezim Undang-Undang P2SK ada satu definisi yang memang kita harus masukkan di situ, adalah usia pensiun normal adalah usia normal ketika peserta berhak mendapatkan manfaat pensiun. Di sini mulai diperkenalkan konsep di mana ada namanya retirement age yang memang orang berhenti bekerja, kemudian ada pensionable age di mana orang dinyatakan sebagai pensiun. Kemudian berikutnya adalah yang tidak kalah penting juga ini terkait dengan manfaat lain. Ini juga disadari bahwa existing dana pensiun sudah menyelenggarakan beberapa program yang memang dikaitkan dengan manfaat yang diberikan, dan ini masuk di dalam manfaat lain. Ini ada di POJK 60, sebelumnya ada di POJK 5. Di mana di sini ini kita
hanya ada masuk di dalam POJK ini. Artinya nanti dimasukkan di dalam satu program, namanya program manfaat lain, itu adalah program yang menyelenggarakan atau memberikan manfaat pensiun lainnya atau manfaat lain yang diselenggarakan oleh dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Jadi memang ada perbedaan ya di dalam POJK 60 dibandingkan POJK 5, dan di P2SK juga diminta secara tersendiri ada pengaturan mengenai manfaat lain. Kemudian Bapak dan Ibu, yang di tengah itu adalah terkait dengan definisi disabilitas, di mana sebelumnya di Undang-Undang 11 juga tidak spesifik dibilang mengenai manfaat pensiun cacat ya Bapak dan Ibu. Namun di P2SK disebutkan, dan ini cakupannya lebih luas. Artinya cacat di sini bukan dilihat dari fisik saja, tetapi dari sisi intelektual, mental, dan atau sensorik yang menyebabkan seseorang tidak mampu melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan layak, kemudian yang diperoleh sesuai dengan keahliannya ataupun latar belakang pendidikannya. Artinya mungkin ini yang menjadi satu isu juga pada saat ada pensiunan ataupun pekerja yang berhenti karena dinyatakan disabilitas. Artinya mungkin secara fisik masih normal, tetapi secara intelektual maupun dari sisi kemampuannya sudah dinyatakan disabilitas. Next, berikutnya. Next. Bapak dan Ibu, saya masuk mengenai isu mengenai iuran pada dana pensiun pemberi kerja. Jadi kita semua memahami tentunya Bapak dan Ibu bahwa ada sumber iuran ini tidak berubah ya Bapak dan Ibu. Sumber iuran tidak berubah, ada iuran peserta dan iuran pemberi kerja, dan juga kemudian di situ ada iuran wajib atau iuran minimum yang memang diperuntukkan dalam rangka pemenuhan untuk pendanaan untuk dana pensiun pemberi kerja PPMP maupun IP. Jadi ini dari konsep dana terpenuhi sebenarnya sudah ada. Jadi saya tidak mengulang lagi. Namun ada beberapa yang kritikal Bapak dan Ibu di sini, bahwa secara substansi di yang pertama itu adalah mengenai iuran. Iuran peserta dan iuran pemberi kerja masih sama untuk dipungut secara bulanan. Di sini diberi waktu disetorkan. Kalau dalam rangka pemberi kerja sebagai wajib pungut, tentunya paling lambat itu tanggal 15 bulan berikutnya. Namun ada yang cukup kritikal di sini adalah sebelumnya di rezim Undang-Undang 1192 itu diberi waktu untuk jatuh temponya 2,5 bulan. Namun di sini adalah untuk iuran disetorkan melewati 1 bulan atau jatuh temponya menjadi 1 bulan. Jadi yang tadinya 2,5 menjadi 1 bulan untuk jatuh temponya, dan pada saat itu tidak disetorkan, ini menjadi satu hak bagi dana pensiun untuk dicatat sebagai utang pemberi kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan sebesar imbal hasil deposito apabila ada satu kondisi denda ya yang memang sudah ada sebelumnya. Ini disetarakan dengan imbal hasil deposito untuk bank umum pemerintah yang paling menguntungkan bagi peserta. Tentu saja karena ini program dana pensiun untuk melihat bagaimana peserta bisa lebih optimal. Kemudian berikutnya ini juga dicatat sebagai piutang DPPK manakala ada kondisi tertentu sehingga kondisinya tidak mampu, ini bisa dicatat dan itu sebagai prioritas utama apabila terjadi likuidasi atau kepalitan dari sisi pemberi kerjanya. Ini yang memang menjadi satu ranah perlindungan bagi dalam hal ini peserta atau konsumen ya, dalam hal ini untuk konsumen dana pensiun. Berikutnya dana tadi ya untuk syariah Bapak dan Ibu, untuk dana pensiun syariah kan tadi denda dalam bentuk takzir atau sanksi. Ini memang ini amanat dari Undang-Undang P2SK dan kita tuangkan di dalam POJK ini bahwa itu tidak dapat digunakan sebagai bagian aset dari dana pensiun, tetapi itu digunakan untuk kepentingan sosial. Artinya ini berbeda dengan dana pensiun yang konvensional. Next, berikutnya. Ini mohon maaf karena waktu cukup terbatas sehingga saya agak cepat menyampaikannya. Namun semoga substansi nanti tetap bisa diterima oleh Bapak dan Ibu dan nanti bisa kita diskusikan di dalam sesi diskusi berikutnya. Berikutnya Bapak dan Ibu, untuk penyelenggaraan PPMP kita pahami bahwa
ini kan basisnya adalah laporan aktuaris yang memang dihitung dan ini dilakukan secara berkala untuk dalam rangka baik untuk perubahan ataupun pengesahan bagi dana pensiun baru yang terhitung sejak tanggal valuasi aktuaria. Kemudian bila mana tadi ya ada kondisi laporan aktuaria yang dilakukan ya dalam konteks dana pensiun sudah berjalan, namun ini berimplikasi terhadap besaran iuran pemberi kerja. Jadi kita semua memahami khusus dana pensiun pemberi kerja ada konsekuensi yang memang bisa terjadi kalau ada kondisi di mana iuran yang dihitung valuasi aktuaria ini berdampak lebih tinggi daripada existing. Sehingga besaran selisih atau kurangnya tadi diberi waktu di sini dilunasi paling lambat 12 bulan sejak tanggal valuasi aktuaria atau 3 bulan sejak adanya tanggal pengesahan PDP. Nah ini juga diselaraskan juga ya Bapak dan Ibu. Kita tetap memberikan satu ruang di dalam aturan sini adalah apabila perubahan ini disebabkan karena tingkat bunga teknis atau tingkat mortalita yang memang dari sisi valuasinya, maka dapat diperpanjang lagi selama 12 bulan tadi. Artinya ini bukan dalam konteks tadi ya, kondisi yang memang di dalam valuasi, tapi dalam konteks asumsinya yang berubah sehingga diberikan waktu ditambahkan 12 bulan kembali untuk penyelesaian. Ini supaya dana pensiun bisa lebih smooth di dalam proses untuk menindaklanjuti penyelesaian ini, terutama dari sisi pemberi kerjanya, supaya tidak terlalu memberatkan. Berikutnya, next. Berikutnya adalah terkait dengan manfaat pensiun. Next, berikutnya. Bapak dan Ibu, ini yang menjadi krusial ya terkait dengan pengaturan yang ada di Undang-Undang P2SK, di mana usia pensiun normal dibatasi bahwa pertama kali ditetapkan paling rendah 55 tahun. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang sudah familiar membaca Undang-Undang P2SK, saya kira ini sudah cukup dipahami. Dan ini juga kami juga menyelaraskan bahwa ada periode evaluasi yang ada di Undang-Undang P2SK, di mana evaluasi dilakukan paling lama tiap 3 tahun sekali dan ini mengacu kepada PP terkait dengan usia pensiun dan ini juga selaras juga dengan amanat di Undang-Undang P2SK di mana PP juga yang merupakan turunan Undang-Undang P2SK akan diselesaikan dalam waktu 2 tahun dan ini ranahnya ada di Kementerian Keuangan. Dan kalau nggak salah di dalam tahun ini juga sudah mulai dilakukan pembahasan bagaimana mekanisme untuk proses review mengenai usia karena usia 55 tahun kan memang ada beberapa yang memang sudah mulai bergerak sejalan dengan usia harapan hidup yang memang ada. Dan ini ada amanat juga dilihat ada 2 faktor ya. Pertama terkait dengan kondisi ekonomi makro dan terkait juga dengan usia tadi ya, harapan hidup. Dan di PUJK ini Bapak dan Ibu kami menyelaraskan juga terkait dengan pengaturan mengenai usia pensiun dipercepat ya. Artinya ada kondisi di mana manfaat pensiun dipercepat yang sebelumnya diberi ruang cukup ya. Artinya 10 tahun ya dari usia pensiun normal. Sehingga di sini di undang-undang juga dinyatakan diperpendek menjadi 5 tahun. Namun kedua hal ini kan cukup berdampak di dalam pengaturan mengenai usia pensiun dan usia manfaat pensiun dipercepat sehingga kita juga sejalan dengan ketentuan peralihan di Undang-Undang P2SK ini berlaku hanya untuk peserta yang menjadi peserta untuk dana pensiun sejak Undang-Undang P2SK ini berlaku. Jadi kita spesifikkan di sini sejak tanggal 12 Januari 2023. Pertanyaannya bagaimana untuk peserta yang sebelumnya? Berarti peserta sebelumnya masih mengacu kepada Undang-Undang 11 tahun 92. Baik, berikutnya. Bapak dan Ibu, ini ada beberapa hal yang menjadi satu pilihan bagi peserta untuk mendanai. Jadi ini kami kalau Bapak dan Ibu mungkin pahami ya dari PUJK existing, ini ada beberapa yang kami lompati karena memang ini hanya kita meng-highlight yang berubah saja. Jadi kita memberikan ruang bagi ada kondisi pemberi kerja atau peserta yang memang
ini ya, ada perpindahan kemudian kembali lagi ke menjadi pekerja di satu dana pensiun, maaf, menjadi pekerja di suatu pemberi kerja yang punya program pensiun, di mana di sini dibuka ruang untuk memberikan atau mengganti masa cuti, istilahnya cuti iuran tadi itu bisa dilakukan dengan mengganti dengan cara menghitung berapa hitungan aktuaria yang eh, harus dihitung, kemudian bisa dinilai berapa yang memang nanti sebagai pengganti iuran untuk menutup pada saat misalkan periodenya 10 tahun dia berpindah, misalkan ada satu penugasan tadinya ada di pemberi kerja kemudian berpindah di anak usaha pemberi kerja, kemudian kembali lagi ke pemberi kerjanya. Begitu kembali kan bisa dihitung. Nah, itu bisa dilakukan dibayar untuk peserta yang bersangkutan berapa yang diperhitungkan untuk iurannya dan kemudian dibayarkan secara bulanan. Dan ini juga dipenuhi untuk masa tertentu yang memang nanti diberlakukan berapa lama iuran ini akan diselesaikan. Jadi itu merupakan konsekuensi bagi si peserta itu kalau memang ingin nanti pada saat pensiun akan mendapatkan benefit yang sama sesuai dengan perhitungan masa kerja yang ada di pemberi kerja itu sendiri. Berikutnya, Bapak dan Ibu, untuk pembayaran manfaat pensiun, jadi ada beberapa hal yang memang kita bersama sudah memahami ya, ada beberapa ketentuan di mana yang sebelumnya ini khusus untuk beberapa dana pensiun yang kita bagi, ada yang PPMP dan PPIP. Dan untuk pembayaran tentunya kan tadi dilakukan untuk peserta, baik peserta itu sendiri, kemudian janda duda dan anak dilakukan secara berkala. Ini secara substansi bahwa Undang-Undang P2SK dan POJK ini berharap tetap pembayaran itu dilakukan secara reguler atau secara berkala atau bulanan. Kemudian mekanisme pembayaran juga dapat dilakukan oleh dana pensiun secara langsung. Jadi ini bukan hanya yang di PPMP, tetapi yang PPIP juga tidak wajib pilihannya hanya selama ini untuk anuitas saja, tetapi dapat juga dilakukan pembayaran secara berkala oleh dana pensiun. Atau bagi peserta ataupun janda dudanya kalau sudah meninggal, kemudian anak, kalau turun ke anak itu bisa memilih untuk membeli produk anuitas. Ini ada beberapa yang coba kita pisahkan ya Bapak dan Ibu. Untuk dana pensiun pemberi kerja itu tadi ya mekanisme secara bulanan. Kemudian di sini ada beberapa yang memang sebenarnya sudah ada dari sebelumnya yang TPPK PPMP, tapi ada yang PPIP ada yang berubah ya. Untuk periode pembayaran dari sisi berkala tadi ya Bapak dan Ibu bisa dibayarkan secara berkala dan di sini diminta paling singkat 10 tahun. Artinya yang merah sebelah kanan itu adalah yang berubah. Jadi diberi waktu di sini untuk periode pembayarannya paling singkat untuk 10 tahun. Artinya kalau lebih pendek tentunya kan ada kondisi risiko di mana yang memang pembayaran itu tidak secara inline selama periode yang bersangkutan masih istilahnya masih hidup. Kemudian diberi waktu di sini periodenya diperpanjang ataupun dinilainya paling singkat 10 tahun. Jadi kalau lebih dari 10 tahun masih boleh, tetapi paling singkat 10 tahun untuk mencapai tadi ya, bagi peserta yang sudah mencapai usia pensiun yang diatur dalam PDP. Dan ini juga tentunya pengaturan ini Bapak dan Ibu harus masuk di dalam PDP. Karena kan tentunya masing-masing dana pensiun punya peraturan dana pensiun yang menjadi pegangan ataupun acuan bagi dana pensiun untuk penyelenggaraan programnya. Sehingga ini terkait pengaturan tadi pembayaran secara berkala itu mesti dimasukkan dulu di dalam PDP. Kemudian bagaimana tadi terhadap risiko atas pengembangan akumulasi merupakan tanggung jawab dari peserta janda duda dan anak ini yang ada di PPIP maupun di DPLK. Kemudian di sini yang ditambahkan lagi adalah yang merah adalah PDP harus memuat pilihan pembayaran manfaat untuk manfaat pensiun
untuk dapat dibelikan produk anuitas. Jadi memang kembali lagi kalau ada preferensi dari peserta maupun dari sisi janda dudanya itu bisa memilih untuk dibelikan produk anuitas. Baik, berikutnya. Bapak dan Ibu, terkait dengan pembayaran manfaat pensiun, ini ketentuan untuk produk anuitas itu sendiri kita batasin di sini bagaimana syarat anuitas. Yang pertama adalah anuitas ini menyediakan manfaat paling singkat 10 tahun. Jadi masih sejalan tadi Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah memenuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang dana pensiun dan tentunya nanti di dalam PDP yang nanti akan dituangkan. Kemudian yang ketiga adalah merupakan produk dari perusahaan asuransi jiwa yang selama 3 tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum. Ini berarti harus dilihat juga kondisi kesehatan dari sisi perusahaan asuransinya. Kemudian yang keempat adalah merupakan produk perusahaan asuransi jiwa yang telah mendapatkan persetujuan OJK. Nah, ini tentunya kita ada satu kondisi di mana perusahaan asuransi jiwa juga untuk produk anuitas perlu ada persetujuan. Kemudian Bapak dan Ibu, peserta untuk yang meninggal dunia sebelum masa pembayaran anuitas atau pembayaran dilanjutkan kepada janda duda tadi ya, Bapak dan Ibu, itu untuk pembayaran secara sekaligus itu bisa dilakukan kepada pihak yang ditunjuk. Kemudian ini juga ada kondisi di mana apabila peserta tidak memilih cara pembayaran manfaat pensiun, pengurus harus membeli produk anuitas. Artinya ini kalau ada dalam waktu 30 hari tidak ada pilihan, jadi pengurus menetapkan tadi untuk membeli produk anuitas. Kemudian pilihan anuitas yang dinyatakan batal di sini bisa dinyatakan batal apabila peserta meninggal sebelum dimulainya pembayaran anuitas itu sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, ini perlu diperhatikan juga bagaimana di dalam konteks pemilihan produk anuitas dan batasan-batasan yang ada di dalam POJK ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikutnya terkait dengan pembayaran manfaat pensiun, ini ada satu kondisi di mana kita tahu ya Bapak dan Ibu di ketentuan existing sudah ada mengenai bagaimana kondisi-kondisi yang bisa dikecualikan. Artinya di sini konteksnya adalah dana pensiun dilarang melakukan pembayaran kepada peserta sebelum mencapai usia pensiun dipercepat kecuali. Berarti sebelum memasuki usia pensiun dipercepat tadi bisa dibayarkan. Di sini adalah yang pertama terkait dengan pembayaran manfaat pensiun kepada janda duda dan anak. Berarti kondisinya adalah, mohon maaf nih, si peserta itu meninggal. Itu bisa dibayarkan secara sekaligus. Kemudian yang kedua adalah pembayaran manfaat pensiun disabilitas. Berarti si peserta tadi mengalami disabilitas. Kemudian yang ketiga adalah kondisi mendesak, yaitu pada peserta yang mengalami kesulitan keuangan dan sakit kritis. Nah, ini yang memang kita buat satu peraturan yang cukup jelas agar menjadi pegangan juga yang memang bila mana ada kondisi peserta yang mengalami sakit kritis dan ini akumulatif Pak ya, akumulatif ya, kesulitan keuangan. Artinya tidak bisa hanya memenuhi misalkan kondisi sakit keras tapi secara kondisi keuangannya masih bisa mampu untuk memenuhi, untuk membayar ataupun untuk ini ya biaya-biaya tadi. Tapi kalau terpenuhi kesulitan keuangan dan sakit kritis itu bisa dibayarkan secara sekaligus. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi tertentu bagi peserta yang bukan pekerja penerima upah pada badan usaha atau ini khusus untuk DPLK. Jadi ini memang ada kondisi tertentu di mana tadi yang saya sampaikan bahwa untuk pekerja bukan penerima upah memang dimungkinkan dan ini ada di dalam ranah di pengaturan di P2SK di mana kondisi tertentu ini memang dikhususkan buat pekerja yang tidak lagi sebagai penerima upah. Artinya berarti dia sebagai kondisinya untuk DPLK menjadi peserta mandiri. Baik, di bawah mengenai kesulitan keuangan, ini ada beberapa
definisinya ini mungkin Bapak dan Ibu bisa bisa lihat juga ya bahwa ada kondisi kesulitan keuangan ini seperti apa yang memang dihubungkan dengan basic needs yang tidak mampu dipenuhi. Kemudian sakit kritis ini lebih ke konsepnya adalah critical illness yang memang tadi ya cukup penyakit yang cukup kritis dan menaun dan tentunya ini sudah sulit ya untuk bisa dipulihkan. Kemudian kondisi tertentu yang memang tadi ya 10 tahun tadi itu dihubungkan dengan kondisi di mana masa kepesertaan tadi ya untuk DPLK tadi diatur juga begitu dia sudah menjadi pekerja mandiri tapi ada ketentuan mengenai masa kepesertaan di DPLK itu adalah 10 tahun. Jadi ini menjadi hal yang memang setidaknya di sini adalah ada masa kepesertaan yang memang tercermin nanti di dalam masa iur juga dia sudah memenuhi di dalam konteks kepesertaan selama 10 tahun di DPLK tadi. Berikutnya Bapak dan Ibu. Iya, ini masih ada 15 menit lagi, semoga saja masih cukup. Bapak dan Ibu, untuk pembayaran manfaat pensiun ini terkait dengan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus. Di sini untuk tadi ya, untuk peserta janda duda dan anak memilih pembayaran secara sekaligus jika tadi ya, pertama tadi ya, untuk meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat tadi ya. Kemudian berikutnya adalah ini ketentuan yang memang sudah existing ada ya. Berapa besarannya itu adalah yang untuk bulanan itu lebih kecil sama dengan rumus bulanan itu 1,6 juta. Kemudian kalau untuk rumus sekaligus sebelah kanan itu untuk besarannya 500 juta. Dan ini juga dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk oleh peserta. Itu adalah pihak yang tadi yang tidak memiliki janda duda maupun ahli waris sehingga ada pihak yang ditunjuk itu bisa dibayarkan secara sekaligus. Kemudian Bapak dan Ibu untuk akumulasi tadi ya, untuk pengalihan dana tadi dan hasil pengembangan tadi. Jadi iuran dan hasil pengembangan untuk PPIP tadi besarannya tentunya kan formulanya berbeda. Untuk PPIP itu sama ya, untuk sekaligusnya tadi lebih kecil atau sama dengan 500 juta. Dan kemudian terkait ketentuan ini juga ada review nanti secara reguler mengenai besaran tadi 1,6 dan 500 yang akan dilakukan. Ini diatur di dalam SEOJK nanti setiap paling lama 5 tahun. Namun di POJK ini diamanatkan bahwa setiap kali paling lama artinya bisa lebih kurang ya. Maksudnya kurang dari 5 tahun bisa nanti kalau memang diperlukan nanti kita akan lihat masukannya seperti apa, apakah nilai ini masih relevan sehingga bisa dilakukan review kurang dari 5 tahun. Berikutnya Bapak dan Ibu, next. Berikutnya terkait dengan kembali lagi untuk pembayaran sekaligus ini juga tadi ya untuk ada kondisi-kondisi yang memang bisa dilakukan. Tadi ya yang pertama terkait dengan kondisi sakit kritis dan tentunya ada didukung dengan dokumen-dokumen yang terpenuhi. Kemudian berikutnya juga terkait dengan ada kondisi di mana WNI yang berpindah menjadi warga negara ini ya sudah bukan sebagai WNI lagi, yang pindah ke warga negaraannya. Ya, ini juga menjadi satu hal yang memang penting ya karena ini sudah beralih ke warga negaraan. Dan kemudian sudah mungkin nggak ada hubungan juga dengan kewarganegaraan yang di kita. Kemudian berikutnya adalah WNA yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia. Jadi kondisi ini bisa dilakukan pembayaran secara sekaligus. Kemudian dalam hal iuran sukarela ini kan yang memang Bapak dan Ibu tentunya ini sedikit lompat kita ke iuran sukarela. Ini yang memang bila mana iuran sukarela ini boleh diadakan itu kan tentunya ada di dalam PDP dan kemudian ini merupakan porsi di mana peserta bisa ikut program ini sepanjang memang di DPPK-nya menyelenggarakan iuran sukarela dan tentunya juga gimana besarannya ini yang akan kita ini jelaskan ya di sebelumnya. Mohon maaf ada 2 poin yang terlewat. Bisa back dulu yang mengenai iuran sukarela. Ini di bawah ada beberapa hal terkait dengan
manfaat pensiun yang ada di dalam iuran sukarela itu tentunya skemanya kan ada dimungkinkan juga dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan iuran sukarela. Tentunya dana ini dipisahkan dan itu dibayarkan sesuai dengan akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. Dan dimungkinkan juga ada charge biaya operasional yang memang dikenakan bagi peserta yang mengikutkan program iuran sukarela. Karena kan tadi ya, di sini dibuka juga bagi dana pensiun untuk misalkan ada biaya yang dibebankan kepada peserta yang ikut iuran sukarela. Nah, tapi ini menjadi opsi ya, artinya bisa dilakukan ataupun tidak. Tetapi tetap dibuka untuk adanya biaya yang bisa dibebankan kepada peserta karena pengelolaan ini dilakukan oleh dana pensiun sehingga butuh biaya operasional maupun kondisi-kondisi tertentu yang memang harus dipenuhi termasuk penyiapan infrastrukturnya. Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga belum bosan nih Pak karena cukup banyak yang memang kita padatkan. Ini tadinya dari 80 slide menjadi 40 slide dan ini saya kira nanti kita bisa diskusikan kalau ada poin-poin yang mungkin tadi terlewat ya Bapak dan Ibu di sesi diskusi. Berikutnya ini yang menarik terkait dengan manfaat lain. Next. Untuk manfaat lain ada beberapa pengaturan karena ini sudah ada di rejim Undang-Undang P2SK dan saya kira seperti halnya ada penguatan di sini ada di samping pengembangannya tetap dihidupkan bahwa untuk manfaat lain ini kita satukan ada namanya program manfaat lain tadi sudah saya sampaikan ya. Memang di sini ada manfaat pensiun lainnya dan ada manfaat lain. Namun dari sisi struktur pengaturannya sebenarnya substansinya masih sebagian masih sama. Di antaranya adalah manfaat lain itu tentunya harus dipisahkan untuk dari sisi aset dan kewajibannya. Kemudian juga yang utama adalah didahului dengan harus ada diatur dulu di dalam PDP. Kemudian pemisahan pencatatan tentunya harus dilakukan untuk yang manfaat pensiun dan manfaat lain. Kemudian di sini ada konteks di mana yang sebelumnya ada beberapa program yang memang sudah existing berjalan atau di dalam konteksnya adalah manfaat pensiun lainnya dan manfaat lain karena yang bagian dari manfaat lain tentunya tadi Pak ya, Bu ya. Ada beberapa kondisi seperti dana untuk kompensasi pasca kerja itu kan dikaitkan dengan masa kerja dan usia. Itu berarti masuk program manfaat pensiun. Tapi kalau ada dana yang memang di luar itu misalkan untuk dana pendidikan itu berarti masuk di dalam manfaat lain. Artinya itu contoh saja karena itu tidak dikaitkan dengan tadi dari definisi usia pensiun. Itu kan dihubungkan dengan usia, masa kerja dan dikaitkan dengan masa iur. Sehingga di sini ada satu kondisi yang yang diwarnai merah ya. Ini kan memang ada amanah dari Undang-Undang P2SK di mana porsi ini yang perlu diperhatikan bagi teman-teman kawan-kawan DPLK yang memang sudah menyelenggarakan dana kompensasi pasca kerja atau yang memang mengkompensasi program untuk pesangon, itu tentunya porsinya. Kalau ada porsi tertentu yang memang itu dinilai sebagai manfaat lain, itu porsinya tidak boleh lebih besar daripada manfaat pensiun. Ini yang memang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Terutama ini juga bisa terjadi untuk DPPK yang menyelenggarakan manfaat lain di mana porsi itu harus diperhatikan. Karena ini amanah dari Undang-Undang P2SK. Kemudian tidak terdapat penyelenggaraan program yang hanya memberikan manfaat lain. Jadi kalau standalone hanya berdiri sendiri Bapak dan Ibu, ini juga tidak dibolehkan juga. Misalkan seperti konteks DPLK, dia lebih banyak hanya menyelenggarakan manfaat lain untuk mereka kan lebih ke para pemberi kerja ya. Untuk pemberi kerjanya hanya untuk manfaat lain saja, tetapi tidak ada manfaat lain pensiunnya. Sehingga kita harus perhatikan. Karena tadi ada beberapa DPLK yang memang mereka memasarkan kepada pemberi kerja yang memang sudah mengelola program ini, jaminan pensiun. Jaminan pensiun akan diperhitungkan Bapak dan Ibu. Artinya porsi gelondongan untuk program pensiun yang ini untuk DPLK ya, yang sudah ada di jaminan pensiun tetap diperhitungkan sebagai porsi untuk manfaat lain. Khawatirnya untuk manfaat lain ternyata besarnya lebih besar porsinya daripada iuran untuk manfaat pensiun. Ini banyak diperhatikan bagi para pengelola DPLK yang memang menyelenggarakan manfaat lain karena ini menjadi kekhawatiran apabila dinilainya menjadi membatasi
porsi bagi pemberi kerja yang diikutkan pesertanya untuk manfaat lain, untuk iurannya tadi menjadi seolah-olah jadi lebih kecil, tetapi bisa diperhitungkan tadi. Artinya, dan ini bukan hanya terkait dengan karena program pensiun ini untuk BPJS itu bukan hanya jaminan pensiun, tapi termasuk juga JHT. Jadi dana JHT yang memang sudah ada tetap bisa diperhitungkan, dan ini sudah ada di dalam konteks di penjelasan. Berikutnya, Bapak dan Ibu, selanjutnya masuk kepada konteks pendanaan. Next langsung, karena waktunya terbatas. Ini Bapak dan Ibu, ini juga ini kalau yang atas mungkin saya tidak perlu mengulangi lagi ya, karena mengenai kualitas pendanaan tingkat 1, 2, dan 3 itu masih sama. Namun yang berubah yang mana Bapak dan Ibu adalah dalam konteks untuk penetapan KUP. Jadi KUP yang 1, 2, 3 ini masih sama. Untuk yang dikeluarkan itu dari KUP itu adalah kekayaan sengketa maupun iuran yang sudah melewati waktu tadi ya. Kemudian piutang layanan. Kemudian yang keempat adalah investasi yang tidak sesuai dengan pengelolaan investasi dana pensiun. Ini yang menjadi hal tambahan yang perlu dikeluarkan. Jadi yang kritikal itu ya Bapak dan Ibu. Next, berikutnya. Untuk dana pensiun untuk kondisi khusus memang kita mengatur tersendiri Bapak dan Ibu. Ini untuk dalam konteks pengakhiran mitra pendiri. Jadi ini ada beberapa isu yang memang perlu diperhatikan adalah terkait ada kondisi-kondisi mitra pendiri yang karena tidak mampu untuk meneruskan, akhirnya ada kondisi yang memang harus diperhatikan bahwa untuk pengakhiran mitra pendiri intinya memang ada kondisi di mana mitra ini ya tetap diminta untuk bertanggung jawab terhadap pendanaan yang ada di porsi pendanaan yang untuk mitra. Namun di sini dibuka bahwa ini besaran dana yang untuk peserta untuk benefitnya itu bisa dilakukan kesepakatan antara pemberi kerja dengan peserta. Nah tentunya kesepakatan ini kan menjadi solusi bagi mitra. Dan ini kesepakatan ini bisa dilakukan, ada beberapa yang harus disertakan adalah ya paling sedikit membuat kesepakatan itu adalah dari si hak peserta dan penggunaan dari surplus atau jika adanya defisit tadi. Kalau maaf, penggunaan surplus jika ada. Jadi dan ini pun sebenarnya di dalam konteks pengakhiran juga sebenarnya sangat minim dijumpai karena yang ada biasanya kondisinya adalah defisit ya. Kemudian selanjutnya adalah dana atas hak dari peserta yang berakhir tadi, kepesertaannya pada DPPK harus dialihkan dalam bentuk dana tunai. Jadi maksudnya tadi jangan sampai nanti bentuknya masih entah dalam bentuk aset, tanah bangunan, sehingga itu harus dinilai berapa yang tunainya dan itu nanti akan dikonversi menjadi dana yang memang bisa dialihkan untuk apa namanya itu bentuknya adalah dana tunai, maksudnya memang dinilai secara rupiah. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga adalah untuk mitra pendiri wajib melunasi kekurangan dana atas hak dari peserta mitra pendiri dengan cara tadi ya bisa melakukan pembayaran kepada DPPK sebelum dilakukan pengakhiran. Itu bisa tetap dilakukan. Kemudian berikutnya adalah melakukan pembayaran kepada dana pensiun yang menerima kepesertaan tadi. Artinya kalau beralih tentunya bisa dilanjutkan untuk dana pensiun yang menerima dari sisi kalau di akhir pengakhiran mitra dilakukan untuk yang menerima bisa juga ke DPLK-nya itu bisa diteruskan. Kemudian yang keempat adalah pembayaran manfaat pensiun untuk mitra pendiri yang dilanjutkan pada dana pensiun itu bisa juga dilakukan dengan menerima pengalihan dan atau diberikan atau dibelikan dalam bentuk anuitas. Ini menjadi satu kondisi yang berlaku juga mutatis mutandis ya untuk pengakhiran kelompok peserta. Artinya ada juga yang untuk DPLK kan ada kelompok peserta yang memang dilakukan ada pengakhiran sehingga perlu ini juga bisa dilakukan hal yang sama. Ini di pengaturan ini berlaku juga untuk kelompok peserta di
di PPK maupun di DPLK ya. Berikutnya, ya sedikit lagi. Berikutnya terkait dengan perubahan program pensiun, ini Bapak dan Ibu yang memang kita highlight saja. Saya mungkin menjelaskan tadinya ini yang jadi banyak kendala nih Bapak dan Ibu, terutama di dana pensiun BUMN, di mana di ketentuan existing memang diminta harus dipenuhi dulu fully funded, dan waktunya diberikan waktu hanya ya untuk 1 bulan tadi. Untuk begitu komitmen ada ya harus ada dananya supaya ada jaminan. Namun di sini dibuka ada satu solusi bahwa itu besarannya adalah besaran kesepakatan antara pemberi kerja dan peserta. Jadi memang ini yang menjadi kritikal, bisa dilakukan sepanjang memang ada kesepakatan, dan ini tentunya OJK kalau kesepakatan ini bisa dibuktikan dan itu ada semacam perjanjian ya yang disepakati dan dituangkan dalam dokumen tertulis terkait dengan perubahan dari program, misalkan ini dari PPMP ke IP, ini case-nya dari MP ke IP ya Bapak dan Ibu. Nanti ada di next berikutnya ada sebaliknya dari IP ke MP, bisa juga terjadi Bapak dan Ibu ya. Berarti kemudian apalagi yang diatur adalah mengenai hak peserta dan kemudian penggunaan dari surplus jika ada. Kemudian apa saja yang mesti disesuaikan di sini dalam konteks pengalihan, biasanya ada 3 komponen yang memang selama ini kan tidak diikutkan dalam pengalihan itu karena ada yang masih dikeluarkan dari KUP karena sengketa, karena tadi udah masih adanya kondisi di mana belum di-store iurannya selama kurang lebih tadi sini 3 bulan, kemudian piutang lain-lain. Nah, ini tentunya ada kondisi di mana investasi juga tadi, termasuk investasi yang tidak sesuai itu dikembalikan. Maksudnya kalau posisinya sudah keluar dari ini berarti itu bisa ditambahkan kembali. Artinya ditambahkan kembali di dalam porsi individual account atau setelah dialihkan menjadi PPIP kan menjadi allocated ya, itu menjadi ditambahkan kembali. Artinya dibuka di sini dibolehkan. Berikutnya terkait dengan kekayaan untuk dana pensiun tadi yang menambah saldo peserta juga bisa dilakukan sepanjang tadi sudah keluar dari yang kolom yang nomor 3 ini, sehingga tadi sudah istilahnya tadinya tidak liquid menjadi liquid, kemudian iuran juga sudah dibayarkan sama pemberi kerja, kemudian ada piutang-piutang tadi. Ini sebenarnya substansinya bahwa tetap masih dibuka walaupun sepakat di depan dialihkan. Misalkan yang diterima dengan MP yang tadinya pendanaannya kurang dari 100%, misalkan 70% kan porsi menjadi iuran pasti menjadi sebagian saja. Itu berarti tetap masih bisa bertambah kalau ada kondisi-kondisi yang menjadi dipulihkan intinya. Yang masuk ke dalam kotak yang keluar dari KUP tadinya. Baik, next berikutnya. Bapak dan Ibu, ini sebaliknya. Ini skema yang memang dimungkinkan juga. Tapi walaupun probability-nya saya kira agak kecil ya dari IP menjadi MP. Namun ini cukup kontekstual, tetapi tadi ya ada beberapa kondisi di mana memang harus ada posisi audit dulu dari yang IP dulu untuk dilihat apa namanya posisi yang ada di individual account. Kemudian kan tentunya ada perhitungan. Begitu menjadi MP pasti ada kondisi di mana dilakukan valuasi sehingga berapa iurannya akan ditetapkan. Iuran pemberi kerjanya berapa itu kan tergantung dari perhitungan dari aktuaria, dan iuran peserta kan ditetapkan di dalam PDP. Tapi pertanyaannya gimana kalau mungkin? Ya mungkin. Karena ini juga nantinya di P2SK di penyelenggaraan ini akan diatur mengenai penyelenggaraan 2 program. Nah, ini next berikutnya mengenai penyelenggaraan 2 program. Karena kita harus menyeluruh Bapak dan Ibu ya, ada skema-skema yang bisa juga terjadi. Next berikutnya. Ini untuk tadi ya, ini belum masuk yang 2 program, tapi untuk pemisahan di BPK, artinya kondisi di mana ini masih sama sebenarnya substansinya dari yang sebelumnya. Itu kalau pemisahan di BPK tentunya kembali lagi, ini sama. Ada kondisi di mana harus ada kesepakatan dari pemberi kerja dan peserta. Nah ini yang memang menjadi satu hal yang memang harus kita buka solusi ini agar menjadi perhatian bagi para peserta dan pemberi kerja, dan ini tidak terkunci bahwa itu menjadi tidak bisa dilakukan. Next berikutnya. Berikutnya ini saya izin menyampaikan mengenai laporan valuasi aktuaris. Mungkin saya agak singkat saja, nanti bisa kalau ditanyakan berikutnya
bisa dilakukan. Nanti ada juga dari narasumber pendamping ini ada Pak Asep selaku ahli memang di bidang aktuaria. Ini intinya bahwa di sini untuk valuasi masih sama ya Bapak dan Ibu untuk 3 tahun secara generalnya, namun untuk 1 tahun yang untuk pendanaannya tingkat 3, substansi itu tetap masih ada dan ini ada di Undang-Undang P2SK. Kemudian asumsi maupun metodologinya tentunya menggunakan standar yang memang ada di ketentuan yang di PAI ya, di Persatuan Aktuaris Indonesia. Ini juga untuk PPMP juga ada untuk PMLMP ya. Kalau program manfaat lain, manfaat pasti tentunya harus divaluasi karena dia memberikan janji. Berikutnya Bapak dan Ibu, saya kira bisa kita skip. Ini sedikit ada beberapa perubahan penambahannya. Jadi list untuk di POJK sebelumnya di POJK 60 kan sudah ada apa saja yang memang POJK 8, POJK pendanaan ini sudah ada list apa saja yang harus dimuat di dalam laporan aktuaris. Nah, di sini ada penambahan di poin 17, 18, 19 dan 20. Ini sebenarnya untuk mengantisipasi kondisi sehingga ada suatu proyeksi liabilitas dan solvabilitas bulanan. Paling singkat 3 tahun pertama bagi DPPK PPMP. Kemudian ada alokasi nilai kini aktuaria. Kemudian ada skenario sensitivitas pemburukan kondisi pendanaan. Kemudian yang terakhir adalah rincian peserta. Bapak dan Ibu, ini sebenarnya yang penambahan ini di latar belakangnya adalah kondisi, jangan sampai ada kondisi dana pensiun yang terutama yang ini ya, terutama di BUMN juga ya, yang menjadi sorotan juga ya. Walaupun di non BUMN juga ini jadi perhatian ya. Ini kan ada kondisi yang tadinya hanya setiap 3 tahun, ternyata ada kondisi di tahun kedua dan ketiga ada kondisi penurunan yang cukup drastis. Jadi begitu divaluasi 3 tahun berikutnya langsung pendanaannya drop jauh. Sehingga tadi harus ada poin 17 sampai dengan 20 di mana harus melihat sensitivitasnya juga, kemudian bagaimana kondisi asumsi yang ke depan dan kemudian bagaimana hal-hal yang memang harus diperhatikan agar pendiri juga aware. Jadi jangan sampai terkaget-kaget manakala berubah menjadi tadinya pendanaan tingkat 1 menjadi tingkat 3, itu kan cukup harus bisa diantisipasi dengan adanya asumsi berikutnya. Nah, ini kalau nanti lebih lanjut ditanyakan, nanti ada ahlinya nih Bapak dan Ibu. Lanjut berikutnya. Ini beberapa dana penyelenggaraan. Next, ini terkait penyelenggaraan dana pensiun syariah. Secara substansi tidak ada yang berubah. Ini diambil dari POJK 33. Jadi ada akad-akad yang harus dipenuhi. Ini sebenarnya akad mengenai iuran, akad mengenai investasi, akad mengenai distribusi yang memang ke dana pensiunnya, akad mengenai bagi hasilnya. Ini ada beberapa akad yang memang ada. Dan ini mohon maaf saya tidak jelaskan secara detail, namun karena ini masih sama sehingga untuk mengefektifkan waktu kita skip saja. Berikutnya. Berikutnya ini yang menarik Bapak dan Ibu untuk investasi dana pensiun. Ini kalau secara khusus sebelumnya di POJK 3 dan POJK 29. Next berikutnya. Semoga masih ada, saya mungkin perlu waktu 3 menit Bapak Bu Damara ya. Bapak dan Ibu, yang harus diperhatikan dari jenis investasi adalah tabungan. Jadi tabungan ini dikeluarkan dari jenis investasi yang nantinya dimasukkan di dalam kategori investasi yang diperkenankan di dana pensiun. Tetapi tetap boleh ada di dana pensiun. Nah, tabungan ini kan masuk dalam instrumen yang memang sebenarnya secara nature itu bukan investasi, tetapi digunakan untuk kegiatan operasional. Sehingga ini menjadi hal yang penting juga, dan ini juga sama ya, jalan juga di pengaturan di asuransi maupun di industri yang lain, karena tabungan kita pahami bersama itu bukan instrumen investasi, namun dulu sebelumnya karena ada sebagian dana pensiun yang masih menaruhkan di situ, sehingga tadi ya kita dulu masuk, namun yang sekarang disesuaikan. Nah, ini sekaligus saya menjawab concern beberapa ada dana pensiun yang ini ya, apa namanya, karena ada proses audit ya di tahun 2024 untuk audit laporan keuangan tahun 2023. Artinya bagaimana yang 2023 itu masih mengacu kepada POJK yang sebelumnya. Karena ini berlakunya kan sejak di akhir Desember ya, sehingga berlakunya ke depan. Jadi tidak menjadi khawatirkan bagi dana pensiun, ada beberapa dana pensiun yang sangat komplai. Mungkin karena ada di grup BUMN besar,
bahkan di awal-awal Januari ini sudah selesai tanggal 10 udah ditekan sama KAP-nya. Ini apakah perlu disesuaikan? Ini tidak perlu Bapak dan Ibu. Artinya ini masih mengacu kepada PUJK sebelumnya di mana tabungan masih masuk ke dalam kategori investasi yang ada di dana pensiun. Kemudian jenis-jenisnya tadi ya, untuk syariah juga sama ya, ini berlaku juga. Kemudian untuk dana pensiun PPMP di sini untuk investasi juga ini tetap tadi ya, untuk tabungan tetap masih diperlakukan sebagai masuk di dalam KUP ya, kekayaan untuk pendanaan yang memang bisa diperhitungkan karena dia masuk bagian dari aset dana pensiun. Next, berikutnya. Ini Bapak dan Ibu pengaturan yang mungkin Bapak dan Ibu masih familiar. Cuma ini secara substansi tidak ada yang berubah. Jadi pengaturan per pihak juga tidak ada yang berubah. Kemudian mengenai jenis-jenis tadi sudah tidak ada yang berubah. Karena ini ada beberapa yang mungkin menjadi kritikal. Ada beberapa yang memang kami sampaikan ya. Mengenai obligasi korporasi ini masih nggak ada perubahan. EBA juga sama. Cost juga sama, kontra opsi saham, dan kemudian penyertaan langsung. Di sini juga masih sama substansinya, kemudian dire juga sama. Kemudian next berikutnya. Ini untuk pengaturan yang ini ya, untuk MTN ini ada perubahan, ini menjadi 10% ya. Ini yang menjadi ada beberapa perubahan dan ini kalau untuk posisi sama ya, untuk saham, repo, kemudian obligasi daerah, reksadana, dinfra, MTN juga masih sama, tapi batasan tadi yang diperkecil menjadi 10%. Berikutnya, next. Bapak dan Ibu, ini ada secara khusus karena ada dituangkan juga di dalam Undang-Undang P2SK terkait dengan penilaian terhadap aktiva dalam bentuk investasi tanah dan bangunan. Jadi ini masih sama sebenarnya poin 1 itu dilengkapi dengan sertifikat yang tadi atas nama untuk dana pensiun kemudian memberikan hasil. Namun di sini untuk transaksi minimal 10 juta 100 juta wajib didasarkan pada perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris. Jadi tadi ya untuk besaran ini ya untuk transaksi sewa ya. Transaksi sewa atas tadi penyewaan tadi itu atas transaksi itu diberikan batasan kalau di bawah 10 juta tidak perlu ada itu tadi, tapi kalau di atas itu harus ada dalam bentuk akta notaris. Kemudian berikutnya terkait dengan penambahan ya pihak-pihak yang tadi yang tidak diperkenankan pihak-pihak untuk disewakan ataupun digunakan. Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah memahami poin 1, 2, dan 4 ya. Tapi ada penambahan di mana anak perusahaan juga dimasukkan atau anak usaha. Jadi kalau dulu sebelumnya anak usaha tidak dimasukkan di dalam konteks pihak yang memiliki hubungan istimewa atau afiliasi, di sini ada penambahan untuk anak usaha. Jadi di sini bisa dilakukan sepanjang tadi ya dimasukkan yang poin 3 yang warna merah. Sepanjang itu dilakukan dengan penilaian wajar yang dilakukan oleh penilai independen. Kemudian tadi ya, untuk berapa penilaian independen itu juga ada batasan. Kalau asetnya tadi harga pasarnya, harga tadi penyewaannya jadi di bawah 100 juta itu tidak perlu, tapi kalau di atas 100 juta diperlukan. Next, berikutnya. Bapak dan Ibu, untuk pembatasan ini ya, untuk ada secara khusus ini kategori yang kalau kami bilang adalah investasi yang berisiko, diantaranya adalah untuk investasi dalam bentuk RDPT, DINFRA, DIRE, dan MTN. Ini ada pembatasan ya, untuk batasan sebelumnya 500 ini ya, untuk jumlah investasi untuk dana pensiun itu artinya kategori sophisticated investor tadinya kan 500 miliar itu kami naikkan menjadi 1 triliun. Jadi yang boleh tadi ya untuk nanti sejak PUJK ini berarti minimum tadi ada investasinya 1 triliun ya.
Kemudian berikutnya untuk MI-nya yang sebagai pengelola tadi itu kita batasi adalah MI yang memiliki kategori dana kelolaan atau AUM ya, Asset Under Management, itu kategori 10 terbesar. Dan ini datanya akan selalu ada dirilis. Kategori MI yang memiliki 10 besar. Dan ini kembali lagi berlakunya untuk ke depannya. Dan ini tidak berlaku untuk MTN karena MTN tadi secara tidak khusus penerbitnya kan bukan MI ya kalau MTN. Kemudian ini Bapak dan Ibu, kami juga ingin ya, karena di Undang-Undang P2SK pengelola program pensiun adalah pihak yang profesional, sehingga untuk sophisticated investor kita juga membatasi bahwa yang berinvestasi ke instrumen ini adalah pengurus yang atau pegawai juga harus memiliki kualifikasi, yaitu memiliki sertifikasi di bidang pasar modal. Jadi ini kenapa di sini mengacu ke pasar modal karena memang bidang yang memang harus dipahami, dan ini juga kita nggak membatasi ya, yang beredar kan mungkin selama ini WMI ya, tetapi nggak hanya WMI, tetapi titik tertingginya adalah WMI. Kan di sini di penjelasan ada penjelasan bahwa itu apa saja yang masuk ruang lingkupnya adalah sertifikasi untuk bidangnya analis efek dan pengelolaan portofolio atau portofolio manajemen. Kalau itu digabung secara full ya WMI sebenarnya, tapi nggak harus WMI, tetapi ada di pasar modal sertifikasi yang memang khusus untuk analis efek dan untuk ini apa namanya portofolio manajemen. Next berikutnya. Bapak dan Ibu, untuk pengelolaan investasi tadi ada beberapa hal yang memang menjadi kriteria, dan ini sebenarnya sebagian besar sudah ada ya di dalam pengaturan yang lama, di mana pengurus tadi ya untuk pengelolaan investasi wajib mengacu ke AI, kemudian prinsip kehati-hatian harus diperhatikan, kemudian mengenai penjabaran dari arahan investasi itu sudah ada apa saja yang diatur, kemudian pengurus juga memberikan satu penjelasan untuk kondisi pilihan peserta ya. Kalau itu berarti ada mekanisme transparansi kepada peserta dan mekanisme untuk peserta menyampaikan saran dan pendapat terhadap portofolio yang dikelola oleh dana pensiun. Ini berlaku juga untuk DPPK dan DPLK. Next berikutnya. Bapak dan Ibu, untuk pengelolaan investasi ini juga kita sama-sama untuk mengacu ya, karena ini di P2SK untuk pengelolaan investasi ini untuk DPPK sejauh ini masih dibolehkan untuk mengalihkan ke pihak lain. DPPK ya Bapak dan Ibu, untuk tadi ya, ini juga pengalihan ini untuk konvensional maupun syariah, dan itu tentunya kalau yang syariah harus ada persetujuan juga dari DPS. Kemudian pengelolaan investasi DPPK juga tadi untuk pengelolaannya tetap harus mengacu kepada aturan yang ada di dana pensiun. Artinya batasan per pihak per jenis kalau masuk ke dikelolanya dalam bentuk discretionary fund yang kita pahami yang memang full dilakukan oleh MI, tetap memperhatikan batasan yang ada di dana pensiun itu sendiri. Namun ini tidak diberlakukan, tidak dibolehkan untuk DPLK. Jadi ini jadi perhatian ya Bapak dan Ibu untuk DPLK, karena memang nature-nya DPLK sebagai untuk berorientasi kepada bisnis yang memang bisa sebagai mereka juga selaku pengelola dana. Kalau di luar tadi ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Joni ya, DPLK memang mereka profesional untuk pengelola dana. Ya jadi di P2SK juga ada larangan bahwa pengalihan aset DPLK atau pengelolaan tadi ke pihak ketiga itu dilarang. Pelarangan ini ada masa tenggangnya sampai dengan 5 tahun ke depan diberi waktu. Namun di sini kami memberikan clue di sini bahwa bagaimana kalau untuk DPLK yang saat ini sudah existing, sudah mengalihkan, itu masih dibolehkan sampai dengan 5 tahun nanti. Tapi kalau kontrak perjanjiannya itu berhenti atau selesai di periode 5 tahun itu, misalkan tahun kedua berhenti, itu tidak boleh diperpanjang. Itu sudah jelas disampaikan di sini. Dan bagi yang baru seperti apa? 5 tahun itu nggak berlaku. Bagi yang baru ya tentunya tetap nggak bisa karena norma pelarangan itu tetap hidup. Jadi buat yang baru bukannya menjadi nambah lagi, itu nggak boleh. Next berikutnya. Ini juga sejalan juga di dalam arahan investasi, di mana ini yang membedakan sedikit ya Bapak dan Ibu, untuk DPPK PPMP tentunya kan di sini adalah pihak yang menetapkan pendiri
yang memperoleh rekomendasi dari Dewan Pengawas. Kemudian untuk PPIP adalah pendiri dan Dewan Pengawas. Kemudian hal-hal apa saja yang memang diatur di situ, ada penambahan di dalam arahan investasi di mana ada ketentuan yang memuat mengenai kewajiban bagi pendiri DPPK dan pendiri tentunya tadi untuk dan Dewan Pengawas ya untuk melakukan evaluasi terhadap arahan investasi itu sendiri. Jadi Bapak dan Ibu selama ini kan di PUJK 3 maupun PUJK 29 ini kan Dewan Pengawas mendapatkan amanat untuk menyampaikan laporan evaluasi. Laporan evaluasi kinerja. Kalau ini evaluasi terhadap AI-nya, kami menyoroti ada beberapa AI yang memang sudah tidak relevan lagi. Dan itu seharusnya tentunya pendiri dan Dewan Pengawas harus memperhatikan itu sehingga dimungkinkan nanti AI itu dilakukan evaluasi apakah memang perlu diupdate atau diubah sejalan dengan kondisi yang memang tentunya kalau PPMP akan berpengaruh ini nanti dalam ini perhitungan aktuaria juga ya, karena kan AI mencerminkan bagaimana kapasitas nanti investasi untuk memenuhi nilai kini aktuaria tadi yang dihitung ya. Nah ini menjadi hal yang penting dan ini ada penambahan mengenai evaluasi dan dilakukan berkala paling lambat 3 tahun. Jadi tiap 3 tahun Bapak dan Ibu untuk melakukan evaluasi atau sewaktu-waktu dalam rangka diperlukan. Misalnya 1 tahun menjadi tidak relevan, perlu dievaluasi, silahkan untuk dilakukan adjustment atau penyesuaian dari AI itu sendiri. Karena ini menjadi guideline buat dana pensiun masing-masing di dalam pengelolaan investasi. Next berikutnya. Bapak dan Ibu, sebenarnya sanksi administratif dari masing-masing bab akan muncul karena ini sejalan dengan peraturan perundangan yang memang akan dilekatkan di masing-masing sanksi administratif per bab. Cuma kami summary-kan di sini di akhir supaya tidak berulang-ulang ya, bahwa ada penambahan di mana salah satunya kalau peringatan tertulis sudah ada sebelumnya dan penurunan tingkat kesehatan sudah ada penambahan bahwa ada larangan untuk penyelenggaraan produk tertentu. Program tertentu. Ini kalau di asuransi produknya, kalau di ini program. Jadi ini kan ada program manfaat lain, bisa juga kalau dalam kondisi tertentu misalkan sudah menyelenggarakan tapi kondisinya justru membahayakan kondisi dana pensiun dan peserta, kami juga bisa memberikan tentunya pengawas ya nanti di timnya Pak Arman bisa mengevaluasi dan nanti bisa juga ada sanksi pelarangan untuk menyelenggarakan program tertentu termasuk program manfaat lain tadi ya. Kemudian tadi ya untuk pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban penyampaian laporan aktuaris yang sebelumnya tadi ya dikenai sanksi administratif juga ada penambahan berupa denda administratif sebesar 100.000 per hari keterlambatan dan paling banyak 36 juta ini supaya menjadi satu warning dan reminder supaya tidak ada keterlambatan penyampaian laporan tadi ya untuk laporan aktuaris. Kemudian ini penambahan yang sebenarnya sudah ada ya terkait dengan penilaian kembali pihak utama bagi kondisi-kondisi yang memang dinilai perlu dilakukan ya atau fit and proper test ulang ya. Next berikutnya. Kalau nggak salah ini sedikit lagi ada 3 lagi. Ini ketentuan lain-lain Bapak dan Ibu. Ini penyelenggaraan untuk 2 program. Kemudian pengelolaan PPMP dan IP dilakukan secara terpisah tadi. Kemudian PDP juga mengatur bisa dimungkinkan ada 1 orang peserta yang mungkin dia bisa ikut yang di MP dan IP. Kemudian kebijakan yang berbeda juga bisa dikeluarkan oleh OJK dalam hal tertentu ya. Memang ini sebagai satu terobosan dan ini memang ada di dalam pengaturan ranah yang ada di OJK yang memang ada menjadi domain dari OJK untuk memberikan satu kondisi tertentu yang berbeda dengan POJK ini. Berikutnya, ini ketentuan peralihan sebagian tadi saya sudah sampaikan Bapak dan Ibu. Yang pertama itu yang berlaku tadi untuk peserta lama itu masih mengacu Undang-Undang 11. Kemudian tadi ya diberikan waktu untuk tadi ya untuk sertifikasi bidang pasar modal itu 2 tahun Bapak dan Ibu. Saya kira udah bisa terpenuhi nanti. Kemudian untuk pihak ketiga pelarangan itu tadi ya kita lempengin di sini langsung kita tulis tahun 2028 5 tahun sejak P2SK. Kemudian waktu untuk DPLK tadi ya sama untuk perjanjian tadi ini juga sama 12 Januari 2028 karena 5 tahun tadi. Next yang terakhir Bapak dan Ibu ini ketentuan penutup. Jadi POJK ini
mencabut dan dinyatakan tidak berlaku dari 3 POJK sebelumnya. Kemudian tadi aturan pelaksanaannya, ini contohnya SEOJK penilaian investasi, ini dinyatakan masih berlaku. Aturan pelaksanaan yang di bawahnya dari POJK investasi ini kan ada penilaian investasi itu masih berlaku sepanjang nanti belum ada POJK yang SEOJK yang baru. Kemudian POJK ini berlaku sejak diundangkan per 27 Desember 2023. Selesai Bapak dan Ibu, mohon maaf karena materi cukup padat dan saya kira nanti kita bisa lanjutkan untuk sesi tanya jawab dan ini alhamdulillah nanti dari moderator akan menyampaikan siapa saja yang akan sebagai narasumber pendamping sebagai tim perumus dari POJK ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Damara. Ya, terima kasih Bapak Didi atas pemaparannya. Bapak Ibu, mungkin yang dipaparkan oleh Bapak Didi tadi tidak seluruh isi dari POJK yang ada, karena kami hanya memprioritaskan terkait dengan peraturan-peraturan yang mana saja yang diubah. Namun kami telah menyiapkan juga pemaparan yang terkait dengan keseluruhan isi POJK yang Bapak Ibu dapat download di Bitly yang telah kami sampaikan di depan ruangan dan juga untuk Bapak Ibu yang hadir virtual yang telah kami sampaikan pada sesi awal tadi dan akan kami kembali ingatkan untuk linknya di kolom chat.